Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram إلى المسجد الأقصى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي تجلى وعلا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى صاحب المعراج وإمام الأرض البصرى صلى الله وسلم في الآخرة والأولى. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم ثلاثا: النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. يا ليلة المعراج والإسراء، كم عبرة فيك وكم ذكرائي. يا ليلة أبدت مقام المصطفى، قد قصرت عنه ذوي الجوزاء. سبحان من أسرى بخير عباده وحبيبه في ليلة الظلماء، من مسجد ذي حرمة بمكة للمسجد الأقصى بغير عناء. أما بعد. Yang saya hormati kepada segenap para alim ulama al-aizza dan kepada segenap para tokoh masyarakat, tuan-tuan guru, para masyayikh dan al-asatidah al-ajilla, dan seistimewa salam hormat saya kepada segenap para imam masjid Nurul Jannah yang kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah keistiqomahan dan kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula yang saya hormati kepada segenap para pejabat yang mewakili dan kepada segenap para tokoh masyarakat dan kepada segenap jamaah masjid Nurul Jannah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kepada kita, khususnya pada malam ini, petunjuk berupa taufik dan hidayah, sehingga kita semua bergembira dan merayakan semata-mata untuk mendapatkan keberkahan dan ketenangan, yaitu peristiwa dan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini bukan peristiwa biasa, akan tetapi peristiwa yang kita kenang setiap tahun. Maka di zaman sekarang ini kita dapati tidak sedikit sebagian orang yang mereka itu dikaruniakan oleh Allah ilmu dan pemahaman tentang alam semesta ini, sehingga mereka memperlakukan perjalanan dari satu planet ke planet yang lainnya, dari satu dimensi menembus dimensi lainnya. Akan tetapi beribu maaf, perjalanan mereka tidak diperingati setiap tahun. Perjalanan mereka tidak menjadi pelajaran yang berharga. Pelajaran mereka tidak menjadi sejarah yang mulia. Namun ada satu manusia yang diperjalankan oleh Allah dari satu alam menuju alam baik, dari satu semesta menuju semesta yang lain, dari satu
planet menuju planet yang lain ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang perjalanan itu, pengalaman itu, peristiwa itu diperingati dan senantiasa dimeriahkan setiap tahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu dari kalangan orang-orang non-muslim berlomba-lomba untuk melakukan perjalanan menembus dari satu planet ke planet yang lain. Yang kita tahu di dalam sejarah dunia ada yang namanya Neil Armstrong, betul? Neil Armstrong melakukan perjalanan ke bulan, sehingga perjalanannya itu diabadikan di dalam sejarah dunia. Dan kemudian dibahas pada saat itu sebagai manusia yang telah melakukan perjalanan terjauh di dunia selama ini. Tapi sayang beribu kali sayang, perjalanannya itu tidak diperingati dan tidak ada hikmah yang bisa dipetik. Perjalanan itu tidak menjadi perbincangan. Perjalanan itu tidak diabadikan di dalam kitab suci mereka. Namun perjalanan yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi perbincangan, diambil hikmahnya dan diabadikan di dalam Al-Quran, sehingga Allah mengawali dengan firman-Nya yang suci. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Allah memulai firman-Nya dengan kalimat yang suci, yaitu Subhana. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam Al-Quran, tidak ada peristiwa yang dialami oleh manusia yang oleh Allah diawali dengan kalimat Subhana kecuali berkaitan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang dialami oleh Nabi Allah Adam, yang dialami oleh Nabi Allah Yusuf, yang dialami oleh Nabi Allah Daud, yang dialami oleh Nabi Allah Musa, yang dialami oleh Nabi Allah Nuh, bahkan dialami oleh Nabi Allah Isa alaihi wassalatu wassalam. Bahkan di dalam surah-surah nama para nabi, surah Daud, surah Ibrahim, surah Yusuf, surah Maryam, surah Imran, Allah tidak mengawali dengan kalimat Subhana, padahal menceritakan tentang sejarah para nabi. Kenapa demikian? Ya, karena Allah mengistimewakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi akramir rusli kunna akramal umami. Dengan keistimewaan Nabi kita Muhammad, kita semua sebagai umatnya sudah mendapatkan keistimewaan. Mudah-mudahan keistimewaan ini kita dapatkan di dunia dan di akhirat berkat Sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra-nya Nabi kita diawali dengan kalimat Subhana, Maha Suci. Kenapa Allah mengawali dengan kalimat Subhana? Jawabannya adalah untuk menepis segala macam anggapan manusia pada saat itu bahwasanya tidak ada yang mampu melakukan perjalanan yang paling singkat ke tempat yang paling jauh. Ya, dulu itu Pak, Masjidil Aqsa adalah tempat yang paling jauh. Makanya dinamakan Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena merupakan masjid yang paling jauh. Kala itu masjid ada dua. Yang pertama adalah Masjidil Aqsa, yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Masjid Nabawi belum dibangun pada saat itu. Antara Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram terdapat jarak yang sangat jauh. Orang-orang di zaman jahiliyah ketika mereka mengunjungi Masjidil Aqsa, mereka bangga. Kenapa? Mereka telah sampai ke
katakan Bapak Ibu, di zaman sekarang ini masjid yang paling jauh barangkali itu ada di kutub utara misalkan. Andaikan Allah mentakdirkan kita sampai di sana, pasti kita akan mengabadikan momen, betul? Kita cerita kepada tetangga, cerita kepada jamaah pengajian, majelis taklim masjid, cerita kepada kerabat. Kalau kita telah sampai ke masjid yang paling jauh, bahagia dan bangga. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa sampai ke masjid yang paling jauh. Tapi ingat, kebahagiaan itu tidak serta-merta menjadikan apa? Kita menjadi orang yang paling cepat sampai ke masjid yang paling jauh. Kenapa? Karena semua orang mengalami masa yang sama. Ketika berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, mereka akan menghabiskan perjalanan minimal selama 1 bulan. Biasa. Berapa lama ente ke Masjidil Aqsa pada saat itu? Hampir sebulan. Oh, memang umumnya seperti itu. Tapi tak kalah menjadi perbincangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaannya mampu menjadikan perjalanan yang begitu jauh dalam waktu yang sangat singkat, yaitu hanya 1 malam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, sebelum kita berbicara tentang mukjizat, mari kita berbicara tentang bagaimana kejadian yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sebelum Nabi kita diisrakan. Kita semua tahu Bapak Ibu, Nabi kita Muhammad itu pernah mengalami pembedahan dada Nabi itu dibedah. Ya, kalau istilah zaman sekarang ini ada yang namanya dokter bedah. Dokter bedah itu dokter spesial, ya, menangani bedah, mahal bayarannya karena menyangkut nyawa manusia. Ya. Nabi kita Muhammad diriwayatkan mengalami 3 kali, ada riwayat mengatakan 2 kali pembedahan. Dengarkan adik-adik, yang bisa jawab nanti terakhir dapat nasi 1 bungkus lagi. Nanti minta ke panitia, jangan ambil jatah ustaz. Kalau jatah ustaz buat mau rumah. Panitia siap tak nambah 1 bungkus ni? Oh, siap. Yes. Pertama, pembedahan yang pertama dialami oleh Nabi ketika Nabi masih kecil. Di saat Nabi masih di pangkuan Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Di saat Nabi masih kecil, di pangkuan Sayyidah Halimatus Sa'diyah, tiba-tiba datang 2 sosok pria yang membuat Halimatus Sa'diyah terkejut. Diambilnya Nabi kita Muhammad, dibawanya ke tempat sepi, maka kemudian Nabi dibedah dadanya. Sayyidah Halimatus Sa'diyah merasa terkejut melihat kejadian seperti itu. Ingin rasanya melapor kepada ibunya Nabi kita Muhammad yang bernama Sayyidah Khadijatul Kubra. Tapi apa mau dikata? Jarak jauh, komunikasi terbatas, dan Sayyidah Halimatus Sa'diyah khawatir kalau ibunya tahu maka akan diambil oleh Khadijah atau diambil oleh Aminah, maka kemudian Halimah tidak akan kebagian daripada keberkahan Nabi SAW. Maaf, bukan Khadijah tapi Aminah. Diam Sayyidah Halimah, dibedah dada Nabi. Selesai Nabi dibedah, Nabi seperti biasa anak-anak, ya, dalam keadaan sehat walafiat. Itu peristiwa pertama. Peristiwa kedua, dada Nabi dibedah kapan? Ketika Nabi akan diangkat menjadi Rasul. Ketika Nabi akan diangkat menjadi Rasul, sebelum Nabi diangkat, sebelum Nabi itu dibaiat menjadi Rasul, Nabi dibedah terlebih dahulu dadanya. Selesai dibedah, maka kemudian Nabi diangkat menjadi Rasul dan menerima wahyu pertama. Wahyu pertama kali yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min Iqra wa rabbukal. Yang ketiga,
peristiwa pembedahan dada Nabi kita Muhammad terjadi adalah ketika Nabi akan diperjalankan oleh Allah Isra dan Mi'raj. Baik, mari kita bedah apa peristiwa dibalik dibedahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kenapa Nabi dibedah di waktu kecil? Padahal kita semua tahu masa-masa kecil itu adalah masa-masa yang terbebas daripada dosa. Betul tidak? Anak kecil tak tahu apa-apa. Kalau mereka belum balik, maka mereka belum dianggap apa yang mereka lakukan. Betul? Nabi Muhammad dibedah dadanya di saat kecil. Para ulama menjawab, di antaranya adalah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Apa kata beliau? Salah satu alasan dada Nabi dibedah ketika masih kecil supaya di dalam diri Nabi stabil kesuciannya. Kesucian Nabi itu stabil dari kecil sampai besar, tidak ada perubahan. Berbeda dengan kita, Pak. Maaf, kadang-kala kita ini suci, kadang-kala kita ini atau bahkan kita ini lebih banyak kotorannya daripada kesucian. Itu alasan yang pertama, supaya Nabi tumbuh dalam keadaan suci secara total. Yang kedua, kenapa Nabi dibedah dadanya ketika akan diangkat menjadi Rasul? Jawabannya adalah supaya Nabi memiliki kekuatan untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu tahu, Nabi kalau menerima wahyu bukan kayak kita baca Quran. Diriwayatkan Nabi kita ketika menerima wahyu pertama kali di Gua Hira, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai demam. Bahkan diriwayatkan Nabi pernah menerima wahyu ketika tengah mengendarai unta. Unta yang dikendarai Nabi itu seketika berlutut, tidak mampu berjalan. Padahal unta Nabi ini unta kuat, ya, bisa mengangkut 2-3 orang. Tapi begitu Nabi menerima wahyu, seketika unta Nabi itu bertekuk lutut. Kenapa? Karena tidak kuat mengangkut Nabi yang pada saat itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dibedahnya dada Nabi di saat Nabi akan diangkat menjadi Rasul, supaya Nabi memiliki kekuatan untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita kalau baca Al-Quran, ada sampai demam? Tidak ada. Ada sampai keringatan? Ya. Alangkah nikmatnya kita Bapak Ibu yang membaca wahyu dari Allah melalui perantara Nabi kita Muhammad, tidak memiliki resiko apapun. Ini bagian daripada rahmat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Beban begitu besar ketika menerima wahyu tidak dibebankan kepada kita, tapi semua itu ditanggung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya untuk wahyu ini, jangankan kita Pak, yang adalah merupakan manusia biasa, bukan dari kalangan Nabi, sebuah gunung saja tidak kuat ketika akan ditimpakan oleh Allah Al-Quran, supaya bisa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah." Gunung itu tidak kuat Pak menerima wahyu. Allah tawarkan gunung, bisa tidak terima wahyu dari kami, kata Allah. La ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Tidak kuat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Itu adalah perumpamaan, itu adalah pelajaran yang dipetik oleh manusia. Kita disuruh memetik, mengambil pelajaran terhadap apa yang dialami oleh gunung
Sementara kita kalau baca Al-Quran nyaman Bapak Ibu, tinggal ambil Al-Quran, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja. Tidak pingsan, tidak gemetaran, tidak keringatan, biasa kita. Kenapa? Karena beban yang ada di dalam wahyunya Allah semuanya itu sudah ditanggung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi kita Muhammad menerima wahyu demi wahyu demi wahyu. Sempurnalah Al-Quran melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kenapa Nabi kita Muhammad dibedah dadanya ketika akan melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj? Jawabannya adalah Allah ingin menguatkan mental Nabi kita Muhammad. Allah ingin menguatkan akidah Nabi kita Muhammad. Allah ingin memberikan kekuatan kepada Nabi kita Muhammad, karena Nabi kita Muhammad akan diperlihatkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Bapak Ibu, saya mau tanya, kita jangan diperlihatkan oleh Allah alam malakut, alam malaikat. Tapi coba kalau Allah memperlihatkan kita yang ada di alam barzakh. Kuburan tu, kuburan. Tahu kuburan kan? Ya, tempat kita nanti akan kembali. Itu kuburan Pak, namanya alam barzakh. Ya. Andaikan Pak, Allah membuka mata kita, membuka telinga kita yang selama ini tersumbat, tertutup, terhalang, dapat melihat dan mendengar kehidupan yang ada di alam kubur. Saya mau tanya, kira-kira nikmat tak? Nikmat atau tidak? Nikmat atau tidak? Kenapa tidak Pak? Karena kita belum siap. Kita belum siap. Kalau kita ziarah kubur misalkan, mengucapkan salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, ya dar qaumin mu'minin, wa atakum ma tu'adun, mau'idan mu'ajjalun, wa inna insya'allah bikum lahiqun. Tiba-tiba penghuni kubur jawab dari dalam, Waalaikumsalam warahmatullah. Silalah masuk, apa yang ada? Kira-kira sawan tak? Mungkin kita menjadi ziarah terakhir kalinya. Dapat ziarah lagi. Kenapa? Takut. Kenapa Pak? Mental kita belum siap. Ini Nabi kita Muhammad bukan diperlihatkan oleh Allah, ya, kejadian kehidupan yang ada di alam kubur, karena Nabi kita sudah terbiasa melihatnya. Tapi diperlihatkan oleh Allah bagaimana kehidupan malaikat yang ada di alam malakut, bagaimana kekuasaan Allah yang ada di alam jabarut, yang semuanya itu Bapak Ibu tidak bisa dilihat oleh manusia biasa, melainkan mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Makanya dada Nabi dibelah, disucikan, supaya apa? Nabi siap melihat apa yang ada di balik langit pertama, apa yang ada di balik langit kedua, sampai yang tertinggi, yaitu kejadian atau bagaimana kehidupan yang ada di Sidratul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu hikmah daripada pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, tak boleh kita berfikir, berasumsi bahwasanya dada Nabi kotor, makanya dibedah, dibersihkan dengan air zam-zam, disimpan di wadah yang terbuat dari emas. Tak. Karena setiap dada para nabi itu suci dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masa kecil Nabi itu dibelah dadanya untuk menormalkan dan menstabilkan kesuciannya, kenapa ada orang Pak, maaf, mengatakan Nabi waktu kecil kayak anak-anak kecil pada umumnya nyuri jambu. Bisa disebut namanya. Ya. Ada orang Pak, tokoh Islam dikokohkan, bahkan mohon maaf diberi gelar kiai, mengatakan apa? Nabi kecil kalau tinggal di sini kayak sama dengan anak-anak kita, nyolong jambu, rembes, ada air matanya, ingusan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Tidak mungkin itu terjadi di dalam diri Nabi. Kenapa? Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman apa? Wa huwa yahsimuka minan nas. Siapa huwa di situ? Allah menjaga engkau wahai Muhammad dari apa yang biasa dilakukan oleh manusia. Biasanya budak-budak kalau kecil nyobi jambu, nyolong buah kelengkeng, tapi untuk Nabi Muhammad Masya Allah tidak mungkin. Kenapa? Nabi dijaga kesuciannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Betul. Kita tidak menerima segala macam bentuk pelecehan kepada Nabi, sekalipun itu tujuannya adalah untuk bercanda. Karena Nabi bukan dijadikan bahan untuk bercanda. Nabi dimuliakan, Nabi diagungkan. Bahkan nama Nabi kita Muhammad di dalam Al-Quran dimuliakan oleh Allah dengan kalimat Ya ayyuhan Nabi, Ya ayyuhan Rasul. Berbeda dengan Nabi-Nabi yang lain yang dipanggil namanya saja oleh Allah. Tapi Nabi kita Muhammad diberi gelar oleh Allah Ya ayyuhan Nabi, Ya ayyuhan Rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah peristiwa pembelahan dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas kalau memang dada Nabi kita Muhammad dibedah, apa yang dikeluarkan kalau di dalam dirinya itu tidak ada kotoran? Ini menjadi pertanyaan. Betul? Sebelum kita jawab, kita qasidah dulu. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli sebagaimana barangkali maaf yang kita kira. Lalu kenapa dada Nabi dibersihkan? Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki memberikan jawaban, menjelaskan dari kalimat firman Allah Ta'ala yang berbunyi wa ma arsalnaka illa rahmatan. Nabi itu Bapak Ibu rahmat untuk semesta alam. Siapa ini maksud dengan semesta alam? Al-jinnu wal-insu wal-malaika. Dari kalangan jin, dari kalangan manusia, dan dari kalangan malaika. Artinya rahmat Nabi itu meliputi semua makhluk. Makhluk yang bernama bangsa manusia, bangsa jin, dan bangsa malaikat. Dan kita semua tahu bahwasanya iblis itu berasal dari bangsa jin. Jin yang durhaka itu namanya iblis. Ya, jin yang durhaka itu namanya iblis. Baik. Menukil dari perkataan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi bahwasanya lam yukhadul amlaku an qalbihi adha walakin waqtu tuhrin ala tuhrin. Apa kata beliau? Sesungguhnya malaikat bukan mengeluarkan kotoran ketika membedah dada Nabi dari hati Nabi, tetapi justru menyempurnakan kesucian yang ada di dalam kesucian. Apa kata Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki? Di antara hikmah kenapa dada Nabi dibedah, apakah di dalam dada Nabi terdapat kotoran?
dikeluarkan dari dada Nabi itu adalah rahmat untuk syaitan. Jadi ceritanya gini Pak, syaitan ini pintar. Kalau minta ampun langsung kepada Allah, Allah tidak akan mengampuni. Karena Allah sudah bersumpah bahwasanya syaitan ini terlaknat sampai hari kiamat. Syaitan ini saking pintarnya, lobby lewat para nabi. Di antaranya adalah Nabi Musa. Pernah suatu kali Nabi Musa berdoa kepada Allah di atas Bukit Tursina. Maka syaitan datang bilang kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, apakah engkau mau membantuku?" Kata Musa, "Apa itu wahai syaitan?" Kata syaitan, "Aku mohon kepadamu, minta kepada Allah agar Allah memberikan ampunannya kepadamu." Maka kemudian iba, namanya juga Nabi Pak. Setiap Nabi itu sayang kepada makhluk seburuk dan sejahat apapun. Akhirnya Nabi Musa minta kepada Allah, "Ya Rabb, ampuni hambamu yang satu ini." Maka kemudian Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa. Apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala? "Wahai Musa, aku akan mengampuni syaitan dengan satu syarat." Apa syaratnya? Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, perintahkan kepada syaitan, perintahkan itu kepada iblis agar apa? Agar sujud kepada Adam sebagaimana yang aku perintahkan kepadanya ketika di surga dahulu. Nabi Musa bingung, mau sujud kepada Adam, Adamnya sudah mati, Nabi Allah Adam sudah meninggal. Bagaimana mau sujud? Kalau waktu di surga Nabi Adam baru tercipta hidup, syaitan atau iblis bisa sujud kepada Nabi Adam. Tapi kalau sudah mati bagaimana? Maka Allah ingin menguji keseriusan atau mengobati kesombongannya iblis. Ya. Agar apa? Agar hilang itu kesombongannya. Maka kemudian Allah berkata, perintahkan kepada syaitan atau iblis untuk sujud di depan kuburan Adam. Saya mau tanya, iblis sujud tak? Sujud tak iblis? Ini mau dapatkan ampunan nih, masa tak sujud? Ayo, sujud tak iblis? Ya. Allah Ta'ala berfirman, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Semua malaikat diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, illa iblis aba wastakbara, menolak, enggan, wastakbara, dan merasa besar, lebih mulia daripada Adam, sombong, kan minal kafirin, dan termasuk daripada orang-orang yang terhalang daripada Allah. Apa jawaban iblis Pak? Bayangkan Pak, ini ampunan. Seandainya saya nih oleh Allah wahyukan kepada saya, misalkan, tidak mungkin kan saya bukan Nabi, seandainya saja, wahai sabirin, aku ampuni dosa-dosamu asalkan kau sujud di depan kuburannya Fir'aun. Demi Allah sujud saya. Karena yang merintahkan Allah supaya saya dapat ampunan. Ini kuburan Fir'aun sekalipun. Tapi kan tidak mungkin. Tapi lihat bagaimana Allah menguji iblis. Allah perintahkan iblis untuk sujud di depan kuburan Adam. Apa kata iblis? Adam hidup saja saya tidak mau sujud, apalagi Adam sudah mati. Kerasnya hati iblis nih Pak. Hati-hati yang keras hati. Yang keras hati itu orang keras hatinya, ya Allah, Nabi saya, ngapa pula? Takutnya kaya. Nauzubillah, janganlah keras hati. Ya, makin tua jangan makin keras hati, makin tua makin lembut. Ya, ingat betapa banyak ketaatan yang dikerjakan namun tidak diterima oleh Allah. Sebab apa? Kerasnya hati. Sedikit ketaatan namun lembutnya hati akan mudah untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah
hikmah di balik pembedahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu dada Nabi sudah dibedah dan Nabi siap untuk mengalami atau melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, di saat Nabi diperlihatkan bagaimana wujud malaikat yang asli. Allah Ta'ala berfirman, laqad ra'ahu fi laqad ra'ahu ayatan kubra inda sidratil muntaha. Di situ Nabi kita Muhammad melihat wujud asli Jibril. Yang selama ini Nabi diperlihatkan Jibril itu bukan wujud aslinya, tapi lihat bagaimana Nabi kita Muhammad diperlihatkan wujud asli Jibril. Nabi tidak pingsan, Nabi tidak gemetaran. Nabi melihat wujud asli Jibril pada saat itu. Kenapa Nabi tidak pingsan? Karena dada Nabi sudah siap, karena mental Nabi sudah kuat, karena secara spiritual dan kerohanian Nabi SAW itu sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Pak, kita sholat tidak akan bisa melihat kebesaran Allah sebelum kita beres dalam keadaan bersuci. Kira-kira nyambung nggak? Nyambung nggak? Baik, Pak. Taharah ini penting. Taharah itu berkaitan dengan 3 tempat pakaian dan badan. Kalau kita tidak ngerti taharah Pak, kita tidak akan melihat kebesaran Allah di dalam sholat. Taharah itu penting Pak. Anak-anak kita ni yang kecil-kecil ni, sudah kita ajarkan bagaimana menentukan air yang bisa digunakan untuk bersuci, mana yang tidak. Bagaimana beristinja dengan benar. Bagaimana memakai pakaian dengan benar. Kalau dari kecil ini Pak tidak kita didik sampai besar Pak, ibadahnya tidak akan beres. Makanya kita Pak terkadang sholat itu tidak nikmat, terkadang kita sholat tidak khusyuk. Kenapa? Karena kita tidak merasakan kebesaran Allah. Salahnya bukan salah Allah, bukan salah Nabi Muhammad, tapi salah kita sendiri. Kita yang memang tidak maksimal di dalam bersuci. Nabi Muhammad itu melihat kebesaran Allah terlebih dahulu disucikan, padahal Nabi telah suci. Lalu bagaimana dengan kita yang kotor? Kenapa kita tidak mau bersuci? Ayo Pak, belajar betul-betul bertaharah. Karena tidak sedikit orang masih belum paham pembagian air. Karena tidak sedikit orang belum paham pembagian najis. Karena tidak sedikit orang belum paham mana yang bisa dipakai, mana yang tidak bisa dipakai. Ini mempengaruhi terhadap kualitas ibadah kita. Karena kesucian itu adalah pangkal ibadah, baik kesucian jasmani atau kesucian rohani. Baik, tadi disinggung sama wakil ketua masjid. Ya, bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj ini titik di antara titik yang penting itu adalah berkaitan dengan sholat. Sholat itu adalah tiang agama. Kita tahu Nabi kita Muhammad adalah satu-satunya makhluk yang telah sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi kita Muhammad satu-satunya makhluk yang telah sampai ke Sidratul Muntaha. Bahkan Jibril tidak sampai ke sana. Sampai Jibril mengatakan, "Inni lam ujawiz hadzal mawdu' wa lam yajuzu wa lam yujawiz ahadun hadzal mawdu' illa ghairuh." Sesungguhnya wahai Muhammad, saya tidak boleh melewati garis ini dan tidak ada seorang pun yang mampu melewati daerah ini kecuali engkau wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sudah sampai Sidratul Muntaha, sudah melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi pulang dari Sidratul Muntaha kembali ke dunia, pertanyaannya, Nabi masih sholat atau Nabi sudah tidak sholat lagi? Nabi masih sholat atau Nabi sudah tidak sholat lagi? Nabi masih sholat. Nabi sudah sampai ke Sidratul Muntaha, tempat tertinggi, puncak tertinggi alam yang diciptakan oleh Allah. Sungguh begitu, Nabi kembali di dunia tambah bagus sholatnya, tambah banyak sholatnya, tambah baik sholatnya. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad telah melihat kebesaran Allah. Zaman sekarang Pak, ada orang ngaku sampai tapi tidak mau sholat. Ada nggak kayak gitu? Ada nggak kayak gitu? Kalau disuruh sholat, tidak sholat.
sudah solat, jawabannya apa? Sudah sampai mana ente itu? Tidak usah ditanya sudah sampai apa belum. Ente sudah melihat Jibril dalam sudah melihat Jibril wujud asli. Belum. Yang ente akan lihat itu Israel. Ini ada orang ngaku sudah sampai, tidak perlu solat, diajak solat, ente solat tidak. Kenapa pula? Ente belum sampai, anak dah sampai, jadi anak tak perlu solat. Sampai mana? Sampai bila? Ayo kita lihat bagaimana Nabi Allah Musa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Wahai Musa, engkau adalah hamba yang aku pilih di antara hamba yang lain. Fastami' lima yuha. Maka dengarkan baik-baik apa yang aku wahyukan. Apa yang diwahyukan Allah kepada Nabi Musa? Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Wahai Musa, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Bagaimana cara menyembah Allah? Wa aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingat. Kalau Nabi Musa sudah menerima wahyu langsung dari Allah dan berbicara langsung dengan Allah, dan orang yang diistimewakan oleh Allah di antara orang-orang baik di zaman itu masih diperintahkan oleh Allah untuk mendirikan solat guna mengingat Allah, kenapa di zaman sekarang bukan orang pilihan, bukan Nabi, tidak mendapat wahyu, lalu tidak mau solat dengan alasan sudah Inna lillahi wa inna ilaihi. Orang yang semacam ini kan bingung kita Pak. Ya, ngaku sampai mana, ngaku dari isi-isinya apa? Betul tidak? Ini kacau seperti ini Pak. Orang belajar yang semacam ini keliru. Semestinya belajar itu membimbing kita, tetapi ini belajar bukan membimbing, tapi membingungkan. Ya. Hati-hati Pak dengan segala macam ajaran yang mengajarkan hakikatnya itu kita dijauhkan dari Allah. Ingat, tidak ada cara yang paling baik untuk mendekatkan diri kepada Allah kecuali melalui solat. Ini media, solat ini cara, solat ini perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kalau kita ingin menggunakan media, kalau kita ingin menggunakan cara, kalau kita ingin menggunakan perantara agar dekat kepada Allah, perbaiki media kita, pahami caranya, ketahui bagaimana ketentuannya. Kalau kita sudah paham, mengetahui ketentuannya dan caranya, insya Allah di dalam solat kita akan melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ayo, ada fikih solat, pelajari solat betul-betul Pak. Sudah tua Pak Ustaz, tidak ada kata terlambat untuk berbuat baik. Rukun solat ada 17 dengan tumanina. Rukun terbagi menjadi 4. Ada rukun hati, rukun qauli, rukun fi'li, rukun ma'nawi. Semua harus kita pelajari. Solat itu bukan hanya sebuah gerakan. Solat itu bukan hanya sebatas ucapan. Solat itu adalah rangkuman dari apa? Gerakan dan ucapan yang tertentu, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan niat tertentu. Itu definisi solat. Kalau ada orang solat cuma duduk sambil megang rokok, pakai kaos kotak, ditanya udah solat, udah kapan? Barusan kata dia. Itu bukan solat namanya, itu sesat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada solat yang tidak ada gerakan, tidak ada solat yang tidak ada ucapan. Semua solat itu ada gerakan, semua solat itu ada ucapan. Maka Allah telah menjadikan solat supaya apa? Kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi berpesan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Hubbiba ilayya min dunyakum thalathan." Yang saya cintai daripada dunia kalian ini hanya 3. Yang pertama, an-nikah, menikah. Yang kedua, aktif, minyak wangi atau wewangian. Yang ketiga adalah ju'ilat qurratu 'aini fi
Allah jadikan solat itu adalah sebagai penghibur. Nabi jadikan solat itu adalah hiburan untuk dari segala macam penat, masalah, beban Nabi tumpahkan di dalam solat. Setelah solat Nabi kemudian terhibur. Makanya Nabi ketika memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan, apa kata Nabi? Arihna biha ya Bilal. Ayo Bilal kumandangkan azan. Kenapa? Karena dengan azan itu menjadikan diri kita tenang. Makanya setiap masjid pilih tukang azan yang suaranya bagus. Kenapa? Karena panggilan itu berpengaruh terhadap perasaan. Cari itu anak-anak muda, remaja-remaja yang berpotensi suaranya, dilatih, dikasih hadiah. Kalau azan minimal sehari 2 waktu, nanti di akhir bulan akan diberikan hadiah. Motivasi mereka, support mereka. Supaya apa? Masjid kita ketika memanggil jamaah untuk sholat, para jamaah itu semangat ketika mendengarkan ini. Jangan azan itu separuh baya. Allahu Akbar. Ini azan mengumumkan orang meninggal. Ya. Cari yang suaranya bagus, yang suaranya lantang, yang hurufnya betul, makhrajnya betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau begitu kan orang yang tidur pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau yang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Ada gitu orang yang bagus azan. Yang tidak bagus suaranya tahu diri. Ya, jangan terlampau percaya diri. Udah semua ada bagian masing-masing. Yang suaranya bagus, suruh azan, suruh iqamah, suruh menjadi imam. Yang tidak memiliki suara bagus, ada bagian lain. Bagian apa? Mungkin atur sop anak-anak, betul. Mungkin megang kunci mas. Semuanya itu ada bagi. Jangan berebut nak azan. Yang kedua, ingat, ya, menjadi tukang azan itu pekerjaan yang mulia. Bahkan di riwayat mengatakan bahwasanya yang azan lebih utama daripada menjadi imam. Karena orang ke masjid sebab dikatakan sebagian riwayat, yang azan pahalanya jauh lebih besar daripada yang menjadi imam. Kenapa? Karena orang melaksanakan sholat sebab berkumandangnya Bahkan dikatakan di dalam beberapa riwayat, Innallaha yaghfir lil mu'adzinin mudda sautihi. Sesungguhnya Allah memberikan ampun kepada orang yang mengumandangkan azan sepanjang suaranya. Makin panjang suaranya, makin besar ampunan yang Allah berikan kepadanya. Tapi itu kalau suaranya bagus. Jelas ya? Paham ya? Itulah hikmah Isra Mi'raj pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua bisa memetik hikmahnya, ya, sebagaimana yang kita imani. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan bagian daripada hikmah Isra dan Mi'raj. Dan semoga kita semua berdampingan dengan Nabi kita Muhammad SAW secara roh dan jasad, secara zahir dan batin. Semoga Allah mengkaruniakan malam ini khususnya berlimpahan keberkahan dan karunia, sebab kita memperingati peristiwa yang sangat istimewa, kejadian yang luar biasa, yaitu Isra dan Mi'raj. Semoga berkat Nabi kita Muhammad SAW kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang menegakkan solat, orang-orang yang diterima solatnya, dan orang-orang yang senantiasa mendapatkan ampunan karena solat. Dan semoga kita semua dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk beribadah, keikhlasan untuk menegakkan solat. Dan semoga semakin bertambahnya usia kita, semakin bertambah amal ibadah kita, semakin berkurang kemaksiatan kita, dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua di akhir daripada bulan Rajab ini telah memasuki bulan Sya'ban, Allah pertemukan kita ke dalam bulan suci Ramadan. Dan semoga bulan Sya'ban menjadi bulan momentum kedekatan kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga bulan Ramadan menjadikan kita momentum mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Dan semoga
Semoga dari bulan Rajab ke bulan Sya'ban dan ke bulan Ramadan kita semua dikaruniakan oleh Allah kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Terus terang saya di masjid ini sudah 2 tahun tak ada dapat jadual. Tak tahu kenapa. Tiba-tiba dihubungi ngisi surat merah. Kira saya ini dari blacklist. Ya, saya tanya lagi, saya tak benar. Dia dapat jadual di sini ni. Allah Pak Ustaz, nombor Pak Ustaz mula. Ya Allah, untuk orangnya masih ada. Ya, 2 tahun saya tak pernah di sini. Ya. Alhamdulillah ditakdirkan lagi bertemu dengan jamaah-jamaah masjid Nurul Jannah yang saya lihat masih tetap bahkan tambah awet muda. Mudah-mudahan bercahaya wajahnya di dunia dan di akhirat. Saya doakan mudah-mudahan yang memakmurkan masjid dimakmurkan hidupnya oleh Allah. Yang memperhatikan masjid diperhatikan hidupnya oleh Allah. Yang membantu masjid dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memudahkan orang ke masjid dimudahkan urusannya oleh Allah. Yang memberikan kenyamanan di dalam masjid, Allah berikan kenyamanan di dalam kuburannya. Amin ya rabbal alamin. Wa a'udzu minkum aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi